kejahatan, keburukan itu tanda orang tidak tahu, tidak paham tentang dirinya. Jadi kalau dia tahu tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan lahir batinnya, tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Persahabatan dalam ikatan keluarga. Kata Aristoteles, di dalam keluarga itu juga ada persahabatan, tapi biasanya cenderung tidak setara. Beda dengan persahabatan di luar. Jadi di keluarga itu kan ada orang tua, ada anak, ada saudara. Saudara pun ada yang tua, ada yang muda, ada lain sebagainya. Ini kan biasanya tidak setara. Jadi saling menyayangi, cuma levelnya beda. Orang tua pada anak dengan anak pada orang tua. Saudara tua pada saudara muda, yang muda pada yang tua. Jadi punya kecenderungan tidak setara karena ada fungsi-fungsi pokok yang harus dimainkan di dalam rumah. Bahwa orang tua itu asyik kalau bersahabat dengan anaknya, ya. Tapi ada fungsi sebagai orang tua yang beda dengan fungsi sebagai teman biasa. Itu yang membuat kalau dalam rumah itu persahabatan punya kecenderungan tidak setara. Yang lebih tua atau lebih tinggi posisinya biasanya pemberiannya lebih banyak dibandingkan yang posisinya lebih rendah. Orang tua dengan anak, kata Aristoteles, ya, pemberian orang tua lebih banyak pada anaknya. Sehingga anak kemudian dituntut hormat pada orang tuanya. Mungkin saudara tua dengan saudara muda kan juga begitu. Yang tua biasanya perannya agak besar pada yang muda. Misalnya waktu sekolah itu, yang tua kan sudah sekolah duluan, akhirnya ngajari adiknya. Perannya lebih besar. Mungkin nanti yang tua menikah duluan, nah, nanti nuntun yang muda, dan lain sebagainya. Jadi relasi family, relasi dalam rumah itu relasi yang punya kecenderungan tidak setara. Tapi bukan berarti tidak bisa bersahabat. Yang menonjol dalam relasi family, kekerabatan, kekeluargaan itu adalah peran masing-masing yang berbeda-beda. Ada tanggung jawab yang beda-beda. Itulah yang nanti membedakan relasi dalam family. Jadi yang tua memberi lebih banyak, yang muda dituntut untuk lebih menyayangi. Oke, bahkan nanti ada tesis dari Aristoteles, ibu sayangnya lebih banyak dibandingkan ayah. Tapi ayah pemberiannya lebih banyak dibandingkan ibu. Ya karena bayangannya Aristoteles kan yang kerja itu bapak. Kalau hari ini mungkin beda ya, tesis ini mungkin berubah. Aristoteles anak zamannya sendiri, dia melihat zaman itu ya yang kerja yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Dia tidak melihat Jawa hari ini, misalnya kadang-kadang yang laki-laki di rumah ngomong anak, yang perempuan kerja. Nah, itu kan situasinya berubah. Beda dulu, beda sekarang. Itu yang saya sebut kritis tadi ya. Pikiran-pikiran para filosof pun jangan ditelan begitu saja. Mungkin ada yang pas, mungkin ada juga yang tidak pas. Tidak pas bukan berarti salah, tapi situasinya berubah. Yang itu mungkin zaman Aristoteles tidak ada. Nah, jadi yang pertama ini, jadi ada isu friendship within the family. Persahabatan antar keluarga. Yang kedua, civic friendship. Ini berarti persahabatan antar sipil. Kayak kita ini kan sebenarnya civic friendship.
Kata Aristoteles, bersahabat itu ya bisa dengan orang yang kita kenal, bisa juga dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi, Pak, saya tidak kenal, maka saya tidak bisa sahabatan. Bisa saja kok. Baru kenal saja juga sudah bisa sahabatan. Apalagi punya basic yang sama. Wah, kita sama-sama Muslim. Wah, kita sama-sama Indonesia. Wah, kita sama-sama orang Jogja. Ini kan dasar-dasar civic, persaudaraan sipil. Saya tidak kenal kalian, tapi Pak, saya pernah ikut ngaji filsafat loh Pak. Oh, kan otomatis iso dadi sahabatan, meskipun tidak kenal dalam. Nah, Aristoteles punya tesis bahwa civic friendship itu diantara penentunya adalah pemerintah. Jadi apakah warga negara ini saling bersahabat atau saling bermusuhan, itu kuncinya pada pengelolaan pemerintahan yang bagus. Jadi kalau pemerintahannya baik, persahabatan sipil itu akan baik karena dasarnya adalah kebaikan. Tapi kalau pemerintahannya buruk, persahabatan itu biasanya dasarnya kepentingan-kepentingan sesaat. Nah, boleh sekalian membaca situasi hari inilah. Seperti apa sih kalau pakai teorinya Aristoteles ini? Benar atau tidak? Nah, ini panjang kalau diuraikan ya. Cuma saya menarik masuk ke sini tentang civic friendship ini. Kata Aristoteles, when people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship in addition. Ketika masyarakat itu saling bersahabat, mereka tidak butuh keadilan. Tetapi ketika mereka adil, mereka butuh persahabatan. Oh, ini kayaknya filosofi nek ngomong bulet ngene iki. Mikirnya harus agak dalam. Maksudnya begini, sesama sahabat itu kan kita tidak perlu perhitungan. Itu yang dimaksud, they have no need of justice. Jadi pijakan hubungannya bukan lagi adil. Kalau bahasa agama ya, tapi ihsan. Kamu punya utang padaku, tadi janjinya bayarnya hari Rebo tanggal 1. Tak tunggu sampai hampir 10 malam belum bayar-bayar. Enggak apa-apalah wong konco dhewe wae. Itu kan harusnya ini wis dolim sama yang ngutangi. Ndak adil itu, wong sudah janji kok harusnya amanah, pasnya yo mau hari ini yo hari ini. Tapi ndaklah wong yo temen aja, saya maklumi besok juga ndak apa-apa kok. Nah, ini yang dimaksud they have no need of justice. Sesama teman, sesama sahabat itu biasanya saling memaklumi. Aku mau pakai baju yang itu malah diambil dulu sama temanku, dipakai dulu misalnya. Ndak apa-apa lah wong sahabat. Nah, ini namanya ndak perhitungan. Ada satu peribahasa yang menarik tentang friendship ini, bahwa friendship itu prinsipnya no sorry, no thank you. Jadi no sorry, no thank you itu ndak banyak bilang sorry, ndak banyak bilang thank you. Bilang sorry sama thank you itu kan sama orang lain. Kalau sama orang lain dikit-dikit, terima kasih ya sudah dibantu, terima kasih ya, itu kan kayak orang lain aja. Sama temen ndak gitu-gitu amat lah. Kalau sama orang lain kan kita salah dikit, maaf ya kan gitu. Lewat saja gitu. Kalau bukan teman kan, maaf ya nyuwun sewu. Kalau sama teman alah diterabas ya padha wae. Kan gitu, sesama teman saling memaklumi. Jadi meskipun engkau tidak bilang sorry ya sudah aku maafkan. Meskipun engkau tidak bilang terima kasih tidak masalah. Wong kita itu bestie kok. Jadi ya itu yang dimaksud no sorry, no, itu yang dimaksud they have no need of justice. Jadi dia bukan berarti tidak adil, tapi bisa memaklumi, saling memaklumi, itu yang dimaksud.
Nah, sementara kalau just tadi, when they are just, kalau masyarakat ini adil, mereka perlu friendship. Perlu friendship itu ya jangan hanya level adil, tapi naik ke level persahabatan. Biar apa? Lebih luas, lebih nyaman, lebih menyenangkan hubungan kita. Hubungan itu kalau dasarnya hanya adil kadang-kadang kering. Adil itu misalnya, Mas, akhir bulan punya ndak 20 ribu lah buat makan ini. Emangnya kamu apaku? Kamu adikku po, kamu anakku po, kamu bukan tanggunganku po. Secara rasional, urusanmu urusanku, urusanku ya urusanku. Itu kan adil cara berpikirnya. Tapi kan, masuk sahabat begitu. Wah, kamu ngomong jelek ini pencemaran nama baik, ini bisa dilaporkan polisi. Bisa dilaporkan polisi. Tapi kan ya kalau sahabat kan masuk urusan gini aja lapor polisi sih. Ini berarti apa? Melampaui keadilan. Makanya dalam agama itu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya sih hidup itu minimal adil, tapi kalau bisa ya sekalian ihsan. Adil itu kalau ada teman pinjam 10.000 kita kasih 10.000. Tapi ihsan itu dia pinjam 10.000 kita kasih 20.000, terus udahlah kamu tidak usah bayar, tidak apa-apa. Itu ihsan namanya. Itu kan tidak adil sebenarnya, utang ya harus dikembalikan, tapi kan tidak, wong teman aja kok. Itu yang dimaksud oleh quotes-nya Aristoteles ini. Jadi when people are friends, they have no need of justice. Situasinya saling memaklumi. Tidak terlalu banyak no sorry, tidak terlalu banyak sorry, tidak terlalu banyak thank you. Hari ini kan kita sering, kalau dalam waktu 24 jam tidak minta maaf, itu menunjukkan pasti bukan sahabat yang begitu itu. Sahabat tidak mungkin begitu. Jadi sahabat ya rumusnya kayak tadi ya, ada no sorry, no thank you. Konco dewe mosok kayak orang lain aja ada apa-apa dikit minta maaf ya, permisi ya, mohon kelonggaran hatinya ya. Sudah longgar hatinya sejak awal. Kalau itu memang sahabat. Jadi inilah yang dimaksud oleh Aristoteles, when people are friends, they have no need of justice. But when they are just, they need friendship in addition. Jadi kalau memang masyarakat kita ini kok rasanya sudah adil, ya jangan hanya berhenti di adil dong. Ayo naik ke level friendship. Jadi adil itu loh, saya kerja keras, penghasilan saya sekian, saya nikmati, salahku apa? Meskipun tidak berbagi kan itu memang hakku. Iya, adil itu memang. Kamu dapatnya segitu, tapi mbok yo friendship dong, ihsan dong, kasihan itu yang belum dapat kerjaan. Bagilah dikit-dikit. Nah, itu perlunya friendship. Nah, ini quotes dari Aristoteles. Ini hubungannya dengan tadi ya, civic friendship. Persahabatan di antara warga, di antara rakyat. Terus di Nikomachian Etik ada satu konsep dari Aristoteles. Sebelum seseorang mencintai sahabatnya, dia harus mencintai dirinya sendiri dulu. Jadi prasyaratnya persahabatan itu self-love. Cinta diri. Jadi cinta diri baru cinta orang lain. Orang yang tidak mencintai dirinya atau tidak bisa mencintai dirinya tidak bisa jadi sahabat yang baik. Wong kepada dirinya sendiri saja tidak baik, apalagi kepada orang lain. Jadi cirinya persahabatan itu self-love. Kata Aristoteles, orang yang tidak cinta dirinya itu orang jahat. Kok orang mau nipu? Ini sebenarnya orang jahat, orang yang tidak mencintai dirinya. Kenapa?
Karena kalau dia tahu bahayanya menipu untuk dirinya, lahir maupun batin, pasti dia tidak nipu. Jadi orang yang tidak cinta diri itu orang jahat. Berarti orang jahat itu orang yang tidak mencintai dirinya. Kalau kalian melakukan keburukan, kejelekan, jangan dikira efeknya untuk luar kalian. Pertama-tama yang dapat efek itu dirimu sendiri. Jadi sahabat yang baik adalah orang yang mencintai dirinya. Antara lain dengan cara melakukan kebaikan. Jadi yang dimaksud oleh Aristoteles orang yang self-love, mencintai diri, itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Sehingga dia menjadi orang baik dan jadi sahabat yang baik. Kalau orang tidak cinta diri atau orang jahat, ketika kita jadikan sahabat, efeknya 4. Yang pertama apa? Orientasinya pasti ke arah keburukan. Bersahabat dengan orang yang tidak cinta diri atau orang jahat, ya kita akan terseret ke arah yang jahat. Yang kedua, kita cenderung melakukan hal-hal yang buruk. Punya teman kok rajin misuh-misuh, tidak lama lagi kita akan fasih juga misuhnya. Itu bisa dipastikan karena sahabat itu kan influensial, sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang ketiga, sahabat yang tidak mencintai dirinya itu hanya akan membawa kenangan buruk. Ini yang akan kita sesali sampai besok-besok. Jadi akan mengingatkan hal-hal buruk yang dulu dilakukan bersama. Jadi sahabat yang buruk, ya membawa kenangan buruk. Wah, saya dulu punya teman sak geng, saya tiap hari bully ya. Itu kan kenangannya kenangan bully temennya, kenangan nyusahin temennya, kenangan nyolong tebu bareng-bareng, kenangannya macam-macam ya. Jadi sahabat yang buruk kenangannya buruk. Dan yang terakhir, sahabat yang buruk yang tidak mencintai dirinya sendiri itu sahabat yang tidak menyenangkan. Jadi dia tidak bisa menikmati keberhasilan dan juga tidak bisa merasa sakit karena kegagalan. Jadi isinya hanya penyesalan-penyesalan, tidak senang, bikin susah terus. Saya punya satu teman ini, Pak, capek Pak. Nah, itu kemungkinan kamu salah milih sahabat. Mungkin dia orang yang tidak mencintai dirinya. Orang yang melakukan banyak keburukan-keburukan. Oke, jadi mari sekarang kita bentuk diri kita jadi orang baik yang layak dijadikan sahabat, yaitu yang mencintai diri. Mencintai diri berarti kita bentuk karakter kita jadi orang baik. Pak, apa orang jahat itu pasti tidak mencintai diri? Ya, kalau versinya Socrates, Aristoteles, itu kejahatan, keburukan itu tanda orang tidak tahu, tidak paham tentang dirinya. Jadi kalau dia tahu tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan lahir batinnya, tidak mungkin dia melakukan kejahatan. Kok kamu curang misalnya? Oh, kalau kamu ngerti dampaknya, efeknya, kerusakan yang tumbuh dari perbuatan curangmu, pasti kamu tidak akan mau curang. Kamu tidak tahu saja betapa buruknya efeknya untuk dirimu. Berarti kalau kamu melakukan kecurangan, kamu tidak mencintai dirimu. Nah, itu rumusnya Nikomachian Etik Eudaimonia tadi. Kalau ingin bahagia, lakukan kebaikan. Karena bahagia itu hanya lahir dari perilaku yang baik. Oke, saya lanjutkan. Ini masih ada 10 menit terakhir. Ada beberapa quote yang terkenal.
dari Aristoteles tentang persahabatan. Kata Aristoteles, ini antara lainnya, all friendly feeling toward others come from the friendly feeling a person has for himself. Jadi ini penjelasannya tadi ya. Rasa bersahabat pada yang lain itu muncul dari orang yang punya rasa bersahabat untuk dirinya sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin bisa jadi sahabat yang baik orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Nah, ini tadi jawaban. Apa boleh kita bersahabat dengan yang jahat? Orang jahat itu mungkin bisa kita jadikan sahabat di level kemanfaatan dan kesenangan. Tetapi tidak mungkin jadi sahabat di level tertinggi, yaitu kebaikan. Carilah sahabat yang baik saja. Jangan orang jahat. Mungkin bisa kalian bersahabat dengan orang jahat, tapi levelnya tidak mungkin persahabatan paling tinggi. Mungkin kamu sahabatan dengan orang jahat untuk seneng-seneng bisa. Untuk mencari manfaat tertentu. Pak, saya sahabatan dengan dia lumayan loh Pak, dapat bodyguard gratis saya. Misalnya loh. Karena temanku itu suka tawuran Pak, suka Pak, lumayan kalau tawuran saya ada pembelanya. Mungkin bisa untuk kemanfaatan, untuk kesenangan. Tapi untuk level persahabatan tertinggi tidak bisa, kata Aristoteles. Karena orang jahat pastinya dia tidak mencintai dirinya. Dia bukan orang yang baik. Pak, gimana kalau saya punya sahabat awalnya dia baik? Tapi kok berubah jadi jahat? Apa kita bubaran saja? Itu dibahas di Nikomachian Etik. Jadi kalimatnya begini, jawabannya Aristoteles. Yo, kalau ada sahabat kita berubah dari baik jadi jahat, kita harus memberikan beberapa pengertian kepada mereka dengan mempertimbangkan persahabatan sebelumnya. Maksudnya apa? Yo, kita jangan diem saja dong kalau ada teman kita berubah jadi jahat. Kenapa? Sahabat yang baik hanya menginginkan kebaikan dan yang baik untuk sahabatnya. Jadi persahabatan dengan orang yang berubah jahat bukan harus dibubarkan, tapi mari kita ajak kembali dia ke arah yang baik. Jadi karena dia sudah sahabat kita, sahabat yang baik menginginkan yang terbaik untuk sahabatnya. Nah ini jawabannya Aristoteles. Kata Aristoteles ini di quotes yang ini, for though we love both the truth and our friends, piety requires us to honor the truth first. Karena kita mencintai kebenaran dan juga sahabat-sahabat kita, meskipun kita cinta kebenaran dan juga cinta pada sahabat, piety itu kesalehan atau kebaikan, menuntut kita untuk menghargai kebenaran terlebih dahulu. Jadi ini betapapun beliau ini filosof, pecinta kebijaksanaan dan kebenaran. Kita cinta kebenaran, kita juga cinta pada sahabat kita, tapi tetap kita dahulukan kebenaran. Berarti tidak boleh, Pak ini kan sahabat saya, Pak benar salah ya saya benarkan saja. Tidak begitu, namanya tidak menghargai kebenaran. Jadi meskipun kita mencintai sahabat kita, yang benar kita ucapkan sebagai benar, yang salah sebagai salah. Jadi itulah penghormatan kita. Termasuk penghormatan kita kepada sahabat kita. Bukti bahwa kita sayang dia, cinta dia, peduli dia adalah kita ingatkan dia kalau dia keluar dari jalur kebenaran.
Jadi tetap nanti mungkin temanmu nanting, kamu milih aku apa kebenaran? Ya kebenaran yang dipilih. Jadi saya tidak tahu, mungkin ada cerita apa, kasus apa, terus kalian harus milih. Ini kebenaran, ini sahabat. Kata Aristoteles, ya dahulukan kebenaran. Harusnya prinsip kebenaran tidak tabrakan dengan prinsip persahabatan. Idealnya begitu, tapi mungkin sahabat kita berubah seperti tadi. Awalnya dia baik, tapi terus berubah. Oh, masih ada. Oke, ya kalau ini sederhana. Mencari teman mencari teman itu cepat, tetapi menjadi sahabat itu pelan-pelan. Slow ripening fruit. Slow ripening fruit itu buah yang matangnya pelan-pelan. Ingin mencari teman itu quick work, cepat. Malam ini kita sudah dapat teman berapa. Tapi untuk jadi sahabat itu perlu proses. Besok misalnya sudah kuliah lagi, ketemu lagi teman-teman yang kemarin mulai semester 1 tidak ketemu-ketemu, sekarang ketemu. Itu kan begitu ketemu langsung dapat teman 40 misalnya, sak kelas. Tapi kan belum sahabat. Dari 40 ini mungkin 1 atau 2 nanti jadi sahabat dekat. Yang lain tetap teman biasa saja. Nah, kapan seseorang jadi sahabat? Yo balik ke depan tadi, mungkin karena menyenangkan, mungkin karena ada manfaatnya atau kebaikan yang kita sukai. Jadi wishing to be friend is quick work, but friendship is a slow ripening fruit. Jadi ingin jadi teman itu cepat, tapi persahabatan itu proses seperti buah yang matangnya pelan-pelan. Jadi ternyata juga ndak instan. Jadi kalau tiba-tiba kamu mau ndak sahabatan dengan aku? Pelan-pelan nanti kita akan jadi sahabat. Dengan banyak faktor. Masih ada lagi? Ini menarik. A friend to all is a friend to none. Orang yang punya prinsip, pokoknya semuanya temanku deh, itu sebenarnya dia bukan temannya siapa-siapa. Jadi ini menarik ya, nanti kalian renungi. Jadi kenapa? Karena berteman itu ada kedalaman, ada intensitas, kedekatan, keberpihakan, pilihan-pilihan. Saya senang Pak dengan orang yang tipenya ini bisa dekat. Nah, masuk akal. Tapi kalau a friend to all, Pak saya dengan ini suka, berarti kemungkinan ya enggak teman, ya teman saja, enggak sahabat. Biasanya orang itu punya preferensi sendiri-sendiri. Yang disukai apa, yang diikuti mana itu kan. Justru kalau dia bilang, Pak saya ndak punya sahabat khusus kok Pak, semuanya teman. Kemungkinan ya ndak ada yang dekat dengan semuanya. Dia friend to none. Dia bukan temannya siapa-siapa. Coba nanti kalian renungi ya. Biasanya kalau memang serius ingin bersahabat, itu ya tidak semua orang bisa dekat dengan kita. Biasanya kita cocok dengan ini, ndak cocok dengan itu. Nyambung dengan teman yang ini, tidak terlalu nyambung dengan ini. Bukan teman kan, bukan sahabat kan, bukan berarti musuh. Justru akan lebih produktif kalau kita jelas bahwa saya bisa dekat dengan ini, sulit dekat dengan itu. Tidak masalah, itu manusiawi. Nah, biasanya justru orang yang bilang saya teman, siapa saja bisa dekat dengan siapa dan lain sebagainya, ini sulit mendalam. Makanya disebutnya Aristoteles a friend to none. Apalagi kalau dipikir lebih dalam lagi. Hidup ini seringkali menuntut kita memihak. Saya teman dengan orang yang dilemahkan, dizolimi, dan tidak mungkin saya berteman dengan orang yang merusak, menzolimi. Nah, ini lebih dalam lagi. Tidak mungkin, saya teman semuanya kok Pak, malah tidak bertanggung jawab.
Nah, itu di antara makna-makna dari quote-nya Socrates ini. Bahkan kadang-kadang kita itu seneng kalau teman kita itu jelas. Maksudnya apa? Keberpihakannya jelas, orientasinya jelas. Sehingga kita tahu dia ini siapa, apa, kita bisa dekat atau tidak. Banyak di antara kita yang mungkin saya tidak tahu ya, punya prinsip cair. Cair itu dalam arti tidak tegas, tidak punya pendirian. Ini biasanya sulit kita mendekati.